Man banta kerina perpulungan siklingi kami ibas Tuhan, perpulungan GBKP Runggun Kebayoran Lama. Jumpa kita ibas PJ Jenta secara online ibas Karabenenda, janah ope denga syorati kata dibata si jadinas PJ Jenta si pebulat lebih ukurta ras kita artoto kita. Tuhan dibata Bapa kami siringan ibas surga, sahkan kami bujur man bandu Tuhan, arkiteken keleng ati ras lias ati Tuhan, sinemani singkawali kegeluhan perpulungan du, pribadi lepas pribadi, jabu lepas jabu, bagai kegeluhan perpulungan Tuhan. Sekapak sana kami RPJJ via online bas paksa enda, jana ibas ingan kami nari skala-skala, ngoka kami sikap guna megigan kebenaran firman Tuhan. Kesahnu si badia sing kuasai pusuh praten ras perukuran kami, sing ngajari ras si pepankan katandu kubas pusuh kami, si pengasuh kami make kenca bas geluh kami si tep wari. Kam singurapi kemahandu, kam singajari rasi pepankan katandue mankrina kami gelah kemahandu pe ngasuka nurikan kebenaran firmandu bagi sentudu rasura-suran. Ngerana dagi kam Tuhan arah katandu si jadi nas PJJ kami bas paksa enda nggo sikap kami ngalokan kebenaran firmanmu. Ibas gelar Tuhan Yesus, reh kami ertoto ras ngatakan bujur man bandu, haleluya, haleluya, amin. Menjuah-juah man banta kerina perpulungan, kata dibata si jadi nas PJ Jenta ibas paksa eda, ibuat ibas padan sindekah. Kitab Amsal pasal 6 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Amsal pasal 6 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Kami membacakan firman Tuhan kepada kita. Demikianlah firman Tuhan. Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong, yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki dan menunjuk-nunjuk dengan jari, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan dan yang menimbulkan pertengkaran. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba. Sesaat saja ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan kembali. Sedemikian jauh pembacaan nas PJJ kita pada hari ini. Sebagai tema nas PJJ kita pada hari ini, Nina beritakanlah situhu rasir guna. Jadi beritakanlah hal-hal yang benar dan berguna, hal-hal yang benar dan bermanfaat. Ras enda ikaitkan ras teknologi informasi dan etika. Jadi nas firman Tuhan, tema kita pada minggu ini dikaitkan dengan teknologi informasi dan etika di dalam menggunakan teknologi. Perpulungan sikelengi kami ibas Tuhan, hari ini kita hidup dalam zaman teknologi yang sangat canggih. Oleh karena teknologi, sekarang dunia tanpa jarak, dunia tanpa batas, dunia tanpa sekat. Tidak terbayangkan mungkin 20 tahun yang lalu apa yang terjadi sekarang oleh teknologi.
kita hari ini dapat ber-PJJ dengan saudara kita yang ada di Afrika Selatan, juga dengan keluarga kita yang ada di Lobalang, yang ada di Sulawesi, yang ada di Jakarta, yang ada di Bandung, yang ada di Kebayoran Lama. Lah terbayangkan kita nih, oleh karena teknologi hal itu dimungkinkan sekarang. Kami dalam masa-masa pandemi ini sudah pernah melakukan kebaktian keluarga, dan ada keluarga dari Afrika Selatan. Kita sama di situ. Jadi saya terkagum-kagum oleh karena teknologi sekarang, PJJ bisa dilakukan dalam satu pertemuan, dan orang-orang yang terlibat di dalamnya bisa dari berbagai-bagai negara. Jadi bukan hanya berbagai-bagai pulau, negara. Jadi inilah kehebatan teknologi sekarang. Kita bisa bertatap muka walaupun secara virtual. Sekarang kalau kita rindu kepada orang tua kita di kampung, bisa lewat WhatsApp call dan kita bisa langsung melihat dia. Kalau hari-hari ini ada kerja tahun di kampung kita, kemudian di sana ada acara guru-guru Aron, lewat Facebook kemudian dia siarkan langsung, baci sidah kalak silandak baskutanta sangana guru-guru Aron, on time, at time, dalam waktu yang sama. Jadi luar biasa teknologi membantu kita. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, di mana kita sampai hari ini masih dilarang berkumpul dalam satu ruangan, dalam satu tempat, karena itu bisa menjadi menjadi tempat penularan COVID. Sekarang kita bisa beribadah tanpa datang ke gereja. Dari rumah kita masing-masing, kita bisa beribadah secara live streaming. Inilah teknologi sekarang, jadi luar biasa. Walaupun pasti ada perbedaan ketika kita bertatap muka secara fisik. Pasti ada perbedaan. Ya. Saya pun sebagai pendeta, sebagai pengkhotbah, tentu merasakan banyak perbedaan. Karena kalau bertatap muka dengan jemaat, itu sering menjadi energi bagi pengkhotbah untuk terus semangat. Karena ada respon dari jemaat yang hadir dalam mendengar firman Tuhan. Tapi sekarang lewat teknologi, ya saya sebagai pendeta hanya melihat kamera. Apakah jemaat di rumah memperhatikannya atau tidak, kan saya tidak tahu. Jadi tetap ada perbedaan. Tapi intinya bahwa teknologi sekarang membantu kita mencapai tujuan kita, menjembatani hal-hal yang sulit, dan itu sudah bisa dilakukan oleh teknologi. Jadi teknologi sangat banyak membantu. Tetapi kita juga tahu bahwa apabila teknologi disalahgunakan, maka itu dapat juga menjadi alat yang membawa kejahatan, yang membawa ketidakbaikan dalam kehidupan kita. Hari-hari ini banyak penipuan lewat medsos. Hari-hari ini banyak orang memiliki rekening bank, hanya dengan berbicara sebentar uangnya dikuras. Kemudian ada lagi berita-berita mendapat hadiah atau apa yang lainnya. Jadi banyak juga dipakai teknologi menjadi alat-alat kejahatan. Jadi kita harus tetap hati-hati. Jadi memang ada makna positif, tapi juga ada hal-hal negatif yang ditimbulkan oleh teknologi. Tapi bukan teknologinya yang bermasalah, orang yang menggunakannya. Oleh karenanya hari ini lewat nas PJJ kita akan diterangi bagaimana menggunakan teknologi atau medsos dan etika di dalam menggunakannya. Tadi dikatakan tak bergunalah dan jahatlah, kata penulis Amsal. Siapa itu yang tak berguna dan jahatlah? Siapa yang dimaksudkan oleh penulis Amsal ini orang-orang jahat?
Di sini ada 4 yang dikatakannya, yang tergolong tak berguna dan jahat. Siapa itu? Yang pertama, orang yang hidup dengan mulut serong. Jadi mulut serong itu artinya mulut yang mengeluarkan kata-kata serong. Mulut yang mengeluarkan kata-kata kosong. Mulut yang mengeluarkan kata-kata bohong. Mulut yang mengeluarkan kata-kata yang sia-sia. Mulut yang mengeluarkan kata-kata yang sembrono. Nah, itu termasuk tak berguna dan dikategorikan orang jahat. Ya, jadi hati-hati menggunakan mulut kita. Hati-hati mengeluarkan kata-kata dari mulut kita. Dan penulis Amsal mengatakan mereka yang memiliki mulut serong, ya, sekarang ini memang sering juga dikatakan moncong, ya. Jadi kalau moncong serong, ya, itu adalah orang yang jahat. Ini yang pertama. Yang kedua, yang tak berguna dan jahat itu ialah orang yang mengedipkan matanya. Apa maksudnya mengedipkan matanya? Biasanya orang yang mengedipkan mata itu adalah orang yang melakukan satu tindakan penipuan atau menyampaikan sesuatu tidak benar kepada seseorang. Kemudian ada di sana hadir orang lain yang tahu bahwa apa yang disampaikannya itu tidak benar. Nah, dia kedipkan matanya supaya diam, supaya orang itu tidak ikut campur. Nah, itu biasanya mengedipkan mata. Jadi kalau ada orang mengedipkan mata, itu artinya orang jangan turut campur. Walaupun yang dia sampaikan itu suatu penipuan, suatu kebohongan. Makanya dia perlu mengedipkan mata supaya orang yang ada di sana yang tahu bahwa yang disampaikannya itu tidak benar, jangan ikut campur. Nah, itu. Jadi mengedipkan mata, itu pun orang jahat. Orang yang tak berguna, jahat. Kemudian yang ketiga, yang bermain kaki. Ini apa yang ada dalam bayangan kita ketika penulis Amsal ini mengatakan yang bermain kaki. Ini biasanya orang yang ada dalam satu meja, kemudian membicarakan sesuatu usaha atau bisnis, kemudian ada antara orang itu yang kakinya bermain. Maksudnya kakinya bermain, persekongkolan. Dan persekongkolan itu nggak baik, karena kalau yang baik tidak perlu main kaki. Jadi kalau ada orang yang bermain kakinya di bawah meja, itu berarti ada persekongkolan yang jahat di sana. Makanya orang-orang seperti itu digolongkan oleh penulis Amsal ini adalah orang yang tak berguna dan jahat. Kemudian yang keempat, siapa yang tergolong orang tak berguna dan jahat itu? Di sini dikatakan yang menunjuk-nunjuk dengan jari. Apa maksudnya menunjuk-nunjuk dengan jari? Yaitu orang yang menuduh orang lain. Menuduh artinya membuat orang lain yang bertanggung jawab yang bukan atas perbuatan orang itu. Itulah menunjuk. Mengalihkan beban tanggung jawab dalam dirinya kepada orang lain. Dia yang salah. Dia itu yang buat. Orang itu yang lakukan. Jadi orang yang menunjuk-nunjuk itu orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau istilah sekarang sering juga dikatakan lempar batu sembunyi tangan. Dia yang melempar batu, tapi dia yang tidak mau bertanggung jawab. Orang lain yang harus bertanggung jawab atas pekerjaan jahat yang dia lakukan. Itu menunjuk-nunjuk. Jadi tunjuk-tunjuk orang lain, mencari kambing hitam. Dan orang-orang itu tergolong jahat. Ini yang dikatakan oleh penulis Amsal. Jadi lewat 4 yang dikatakan oleh penulis Amsal ini, ya kita sendiri yang melihat. Kalau kita melakukan salah satu dari yang 4 ini, berarti kita termasuk orang jahat. Kalau salah 2, lebih jahat lagi. Kalau salah 3, tambah jahat lagi. Kalau 4 kita lakukan, wah itu sudah benar-benar jahat. Ya. Jadi bukan orang lain, tapi kita. Apakah kita jahat atau tidak? Nah inilah. Kalau kita tidak melakukan ke-4 ini, berarti kita bukan orang jahat, orang baik. Dan saya percaya seharusnya anak-anak Tuhan semua adalah anak-anak baik. Amin. Amin ya. Kemudian apa yang dikatakan di sini bahwa sebenarnya kejahatan itu lahir dari hati yang jahat. Jadi mulut yang mengucapkan kata-kata serong itu, mulut yang mengucapkan kata-kata yang sembrono, sampah atau tidak berguna itu sebenarnya lahir dari hati yang jahat.
hati yang merencanakan kejahatan. Oleh karenanya semua sebenarnya bersumber dari hati kita. Makanya sering dikatakan, jagalah hatimu, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jadi kalau orang-orang tidak menjaga hatinya bersih, tidak menjaga hatinya supaya dikuasai oleh firman Tuhan, maka sebenarnya dari sana terpancar kematian. Nah, begitu sebenarnya. Tapi kalau kita menjaga hati kita bersih, menjaga hati kita selalu dikuasai oleh maksud-maksud baik Tuhan, maka dari sana terpancar kehidupan, terpancar berkat kepada orang lain. Dan penulis Amsal mengingatkan kita, tadi jelas dikatakan di sini, bahwa orang-orang yang jahat baik dalam perkataan maupun tindakan, maka dikatakan tadi mereka akan diremukkan dengan seketika. Mereka akan ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba. Sesaat saja mereka diremukkan tanpa dapat dipulihkan kembali. Apa yang mau disampaikan oleh pemazmur di sini? Artinya setiap perbuatan jahat, setiap perkataan jahat hanya menunggu waktu, pasti mendatangkan hukuman. Itu dia. Jadi makanya kita harus hati-hati, jangan melakukan kejahatan, karena kejahatan itu pasti mendatangkan hukuman. Hanya soal waktu. Tapi kalau kita berbuat baik, menabur yang baik, juga hanya soal waktu, maka pada waktunya kita juga akan menuai dari apa yang kita tabur. Nah, oleh karenanya bagi Nina dan Temanta, beritakanlah situhu dengan sirguna. Beritakanlah apa yang benar dan bermanfaat. Beritakanlah apa yang benar dan berguna. Ninandai Temanta ibas minggu enda, beritakanlah situhu dengan sirguna. Beritakanlah yang benar dan yang bermanfaat, yang berguna, yang memberkati orang lain. Dari tema ini jelas supaya kita jangan menyebarkan kata-kata serong, kata-kata bohong, melainkan kata-kata yang benar, kata-kata yang baik, kata-kata kasih, kata-kata yang inspiratif, kata-kata yang membangun orang lain. Bahkan kita juga perlu bijak menyampaikan kata kebenaran, kata yang jujur, juga harus melihat tempat. Sebab kejujuran tanpa memperhatikan tempat itu sering juga bukan menjadi sesuatu yang baik bagi orang yang mendengarnya. Dapat saja menjadi bulian. Ya. Misalnya kalau kita mengatakan sesuatu kekurangan orang lain di dalam perkumpulan yang banyak, jujur bahwa kita menyampaikan hal itu bukan bohong, tapi kejujuran kita itu karena bukan pada tempat yang tepat, nah itu dapat menjadi istilahnya membuli orang lain. Dan orang merasa direndahkan, dan orang merasa dibuli. Jadi kejujuran sekalipun kalau bukan di tempat yang tepat, kadang tidak memberikan makna yang baik. Jadi kita harus bijak dalam hal itu. Dan mengenai kata-kata yang keluar dari mulut kita, 1 Petrus 4 ayat 11 mengatakan, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara seperti orang menyampaikan firman Tuhan. Jadi ingat anak-anak Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, dimanapun kita di dalam berbicara kepada orang lain, itu seperti menyampaikan firman Tuhan. Jadi nggak mungkin menyampaikan kebohongan, nggak mungkin menyampaikan hoax, nggak mungkin menyampaikan kebencian, nggak mungkin menyampaikan hal-hal yang membuat rusuh dan sebagainya. Karena kita sadar bahwa sebagai anak-anak Tuhan, dimanapun kita harus melihat diri kita seolah-olah menyampaikan firman Tuhan. Kalau dalam Efesus 4 ayat 29 diterangkan oleh Paulus juga di sana, janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ini yang dikatakan Paulus. Jadi kalau kita mengeluarkan kata-kata dari mulut kita, jangan kotor, tapi pergunakan kata yang baik, supaya orang yang mendengarnya dibangun dan mendapat kasih karunia. Jadi intinya sebelum mengeluarkan kata-kata dari mulut kita, pikir dulu. Adinina istilah kalak karo, sik lebe maka tindes. Pikirkan lebe maka belaskan. Pikirkan lebe maka pedarat.
Sebab kita tahu setiap kata-kata yang sudah keluar dari mulut kita itu bukan milik kita. Setiap perkataan yang sudah keluar dari mulut kita itu tidak lagi di bawah kendali kita. Kujapa pinggo banci. Maka hati-hati dalam mengeluarkan kata-kata dari mulut kita. Nah sekarang dalam zaman IT ini, dalam zaman teknologi ini, dalam zaman medsos ini, sekarang berkata-kata bukan hanya dari mulut. Nah ini dia sekarang. Kita sekarang berkata-kata sering lewat medsos. Menulis di medsos, menulis di Facebook, menulis di WA Group, menulis di Instagram, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Jadi ternyata teknologi sekarang membuat kita bukan lagi dengan mulut berbicara, tapi dengan medsos, dengan mengetik, dengan jari-jari kita. Kita menulis, dan itu sebenarnya sama dengan kata-kata yang keluar dari hati mulut kita. Makanya melalui HP, melalui medsos itu kita harus berhati-hati. Ya. Karena itu sama dengan berbicara lewat mulut kita. Nah, jadi sebelum kita bagikan, sebelum kita share, baca kembali dulu, lihat kembali dulu. Sebab begitu kita share itu bukan milik kita lagi. Begitu kita bagikan bukan milik kita lagi. Makanya kita harus hati-hati. Apakah yang kita tulis itu, kata-kata yang kita tulis itu membangun orang lain kah? Memberikan inspiratifkah? Memberikan semangatkah? Menghiburkah? Dan lain sebagainya. Kalau kita sudah melihat bahwa yang kita tulis itu sebagai kata-kata yang membangun, membawa kebaikan bagi orang lain, barulah kita bagikan. Dan hari-hari ini ada etika bermedsos. Mungkin kita tahu lebih banyak, tapi beberapa saya sampaikan di sini. Yang pertama, postinglah kata-kata yang benar. Postinglah kata-kata yang baik, yang membangun, inspiratif. Kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang mencerahi orang lain. Jadi kita harus memosting tulisan-tulisan atau kata-kata seperti itu. Kemudian yang kedua, jangan mudah percaya dengan berita yang kita terima melalui medsos. Kita harus uji dulu. Kita harus lihat dulu siapa sumbernya. Apakah yang menulis ini berkompeten atau tidak? Makanya saya sering menyebutkan, misalnya contoh, hal-hal yang berkaitan dengan kedokteran, hal-hal yang berkaitan dengan obat, hal-hal yang berkaitan dengan medis. Nah, kalau bukan dokter yang mempostingnya, hati-hati. Kalau bukan orang berlatar belakang medis yang mempostingnya, jangan terus percaya. Bagaimana caranya? Kita perlu konfirmasi dulu. Atau kita harus melihat sumber-sumber yang lain. Apakah yang dia posting itu benar atau tidak? Sebab apalagi menyangkut obat. Walaupun misalnya apa yang dia katakan itu benar-benar obat, tapi kan ada juga ukurannya. Berapa banyaknya? Sedikit atau banyak? Berapa kali satu hari? Kan beda. Jadi kita tidak harus langsung percaya. Apalagi masa-masa Covid ini misalnya dulu, wah disebarkan lagi bahwa ahli Cina dan ahli Italia membedah orang yang mati, kemudian ternyata Covid ini bukan virus tapi bakteri. Aduh, jangan terlalu percaya. Kalau memang itu kan sudah selesai, buktinya sampai hari ini kan nggak selesai. Makanya hati-hati. Ya, jadi jangan langsung percaya. Kita harus lihat sumber. Kalau ada orang berbicara tentang firman Tuhan misalnya, ya, lihatlah apakah dia pendeta, apakah dia pertujakan. Memang semua bisa. Tapi untuk melihat kebenarannya, ya setidaknya ada pembanding dari mereka yang memang bergelut di dalam bidang itu. Jadi ini yang kedua yang perlu kita pikirkan, beretika. Ya, etika dalam bermedsos. Kemudian yang ketiga, jangan sembarangan memforward apa yang kita terima. Ya. Kan sering juga, wah kalau kita bagi ini ke 10 orang maka baterai kita penuh. Kita bagi ke 20 orang pun tambah habis baterai kita. Nah artinya kalau kita pun belum bisa membuktikan, jangan. Ya. Baik kalau kita sudah melakukannya, mengujinya terhadap diri kita, ternyata benar, boleh.
Karena itu menyangkut bahaya. Menyangkut bahaya ketika kita forward kepada orang lain, kita teruskan kepada orang lain tanpa menguji di dalam diri kita dulu. Jangan. Makanya jangan terlalu gampang kita langsung forward, langsung terus. Jangan. Jadi ini penting menjadi perhatian bagi kita. Nah, kemudian yang keempat, kita juga perlu meluruskan berita. Kalau kita tahu sesuatu disampaikan oleh orang tidak benar, itu tanggung jawab kita guna meluruskannya. Jadi jangan biarkan, jangan diamkan sampai berita itu nanti semakin menyebar. Jadi kalau kita tahu, misalnya saya lihat di grup-grup kan, begitu masuk ada juga yang langsung mengkonter, Pak ini hoax, ini buktinya bahwa ini hoax. Jadi langsung berhenti. Jadi tugas kita juga untuk mengkonter dengan berita-berita yang benar. Inilah etika di dalam bermedsos. Nah, oleh karenanya mari jaga selalu hati kita, isi selalu hati kita dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang benar. Karena ketika kita isi selalu hidup kita dengan hal-hal yang baik, percayalah, kalau sumbernya bersih, sumbernya baik, sumbernya berisi hal-hal yang positif, firman Tuhan, saya percaya bahwa apa yang keluar dari mulut kita, apa yang kita ketikkan, kata-kata di dalam kita bermedsos, memakai teknologi informasi, pasti sesuatu yang berguna bagi orang lain, membangun orang lain, membantu orang lain. Dan tentu untuk itulah sebenarnya teknologi itu diciptakan, membantu manusia mencapai, meraih hal-hal yang baik di dalam kehidupannya. Inilah firman Tuhan yang dapat kami bagikan pada minggu ini. Dan sekali lagi, marilah bijak di dalam menggunakan teknologi informasi, di dalam bermedsos, supaya teknologi medsos kita pakai menjadi sarana di mana kita mengabarkan berita-berita yang benar dan baik yang membangun orang lain. Amin. Sidungi pejejenta ras kita artoto. Bujur Tuhan ngoka banci dungi kami, PJJ kami ibas paksa enda. Pasu-pasundu, cana demindu rusur pusuh perhatian kami, alu simhuli, gelah arah babah kami pe, darat rusur kata si benar, kata si tuhu-tuhu, si banci erguna nampati kalak si deban. Pakai kami kerina, ajari kami kerina, gelah berhikmat, ibas menggunakan teknologi, ibas make medsos, gelah medsos, Facebook, WA, Instagram, entah kasih deban negeri ya, kerina, ipakai kami, guna mengisi alu kata-kata si bermanfaat, berguna sehingga orang yang membacanya, orang yang mendengarnya beroleh kasih karunia Tuhan. Bujur Tuhan, kami si masu-masu krina ngawan ni perpulungan du, berekendu pasu-pasu kesehatan ras kejuah-juahan. Anak-anak kami si sangana menempuh pendidikan, baik bas perkuliahan entah persekolahan, bagepe jenjang SD ku SMP, entah SMP ku SMA, SMA ku perguruan tinggi, pasu-pasundu gelah kerina anak-anak kami ndatkan ingan si muhuli, ibas ia nerusi pendidikan. Totokan kami bangsa ras negara kami, pasu-pasundu, pemerintah kami berikan hikmat ras kepentaran manbana, ibas ngaturkan perdalinan bangsa ras negara kami. Jenari totokan kami ngawan ni perpulungan khususna silit ibas paksa enda sangana irawat di rumah sakit. Totokan kami kekelengan kami Bapak Anta Sitepu, Eli Rasta Brutarigat, pasu-pasundu dengan pepalemdu ia ibas sakit penyakit nanari. Bagi anak kami Wina singo mulih ku rumah, Bapak Grace singo mulih ku rumah, kam Tuhan si masu-masu gelah semakin sempurna gegeh ras kesehatan kekelengan kami. Pertua Bapak Gita Ginting pe pasu-pasundu gelah tambah-tambah sempurnana kesehatan. Bapak Ita Sembiring, Bapak Febri Ginting, nande Ingrid Surbakti, Dedi Suranta Surbakti, dia akan nande Ripka Bangun, nande Linda Sembiring. Bagepe kekelengan kami, Pertua Emeritus Bapak Barista Brahmana, Dini Bru Brahmana, Pertua Emeritus Bapak Bina Sembiring, nande Sika Sembiring, dia akan emeritus nande Melda Pandia, kekelengan kami Bapak Suranta Pandia, anak kami Ripka Bru Pandia, Bapak Aleta Purba, Bapak Ika Guru Singa, Pertua Emeritus Bapak Laura Stepu, Nora Emeritus nande Laura, nande Bas Sembiring nande Tahun Brahmana,
Wati Buru Sinulinga, Bapak Lina Tarigan, Bapak Erika Nande Erika Sinulinga, Biring Grace, Bagai P3 Nevi, anak kami Aldo Sinulinga, Nande Lusin Surbakti, Bapak Morel Sebayang, Bapak Paria Nande Paria Sembiring, Nande Neti Pranginangin, Naras Bapak Surya Barus, Bagai kekelengan kami, Nande Ninta Bangun, Nande Ninta Sembiring, Nora Emeritus Nande Jengok Sebayang. Ibas gelar Tuhan Yesus, pasu pasundu kerina kekelengan kami enda berikan gagah kesehatan si prima manbana. Pasu pasundu kerina dahin kami ibas masa-masa covid enda kamlah si mereka pasu pasu rezeki man kami kerina o Tuhan. Mekuah dage tendu tetap temanindu kegeluhan kami, janah berikan kejuah-juahan kemalaman ate ku tengah-tengah kegeluhan kami. Endam Tuhan pertoton pemindon kami. Ibas gelar Tuhan Yesus reh kami ertoto ras ngatakan bujur man bandu. Haleluya. Amin. Bujur man banta kerina sibungi pejejenta majuah-juah ras salom sehat-sehat kita kerina. Amin.